Netizen Korea juga bahkan menyebutnya sebagai dance machine look. Sepeda motor, dia mengendari sepeda motor sendirian di malam hari. Jaehyuk terlihat berusaha memberikan fan service dan memanggilnya. Namun, penggemar itu... Hai teman-teman, selamat datang kembali ke channel YouTube ini bersama dan aku Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah mampir ke channel YouTube ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini tuh kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi rame banget diperbincangkan dan tentunya sangat semangat nih untuk dilewatkan. Dan buat kalian yang mau jadi orang yang kudet nih, langsung aja ya subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan tanpa banyak cakap-cakap lagi, yuk kita bahas seperti apa berita selengkapnya. Well teman-teman, di berita pertama kita akan membahas tentang sosok yang viral dari Indonesia yang melakukan random dance di Jambore dunia. Siapakah sosok itu? Beberapa waktu yang lalu nih, heboh di sosial media, ada peserta Jambore dunia asal Indonesia yang melakukan random dance lagu-lagu K-pop. Video random dance itu menampilkan orang Indonesia yang menarikan lagu-lagu K-pop dengan energik di Jambore. Orang Indonesia yang melakukan random dance di Jambore itu pun langsung menjadi viral nih teman-teman di berbagai sosial media. Dan untuk sosok ini tidak hanya mencuri perhatian netizen Indonesia saja, tapi juga netizen internasional termasuk di Korea. Banyak loh dari netizen yang melontarkan kalimat pujian terhadap sosok itu. Netizen juga merasa takjub dengan bagaimana dia melakukan dance yang energik. Gak cuma energik doang loh, tapi dia juga memperhatikan bagaimana detail dari gerakan dance yang dilakukan. Netizen pun bertanya-tanya apakah sosok tersebut seorang jenius karena banyak menghafal koreografi atau bagaimana nih. Netizen Korea juga bahkan menyebutnya sebagai dance machine loh karena kemampuan menarinya yang benar-benar mengagumkan. Pada awalnya sih banyak netizen yang menduga bahwa sosok itu mungkin adalah salah satu peserta Jambore dari Indonesia. Namun teman-teman, sosok itu ternyata adalah volunteer untuk mendukung berlangsungnya acara Jambore 2023 di Korea Selatan. Seperti yang aku lansir dari situs kpopchat.net, mereka itu sudah melakukan wawancara eksklusif dengan sosok itu. Usut punya usut, wanita yang ada dalam video itu bernama Elok Pesona Hayati. Widih, cakep bener namanya. Elok Pesona Hayati atau dalam kesehariannya biasa dipanggil Elok merupakan warga Indonesia yang berasal dari kota Tangerang. Ada yang dari Tangerang gak sih? Say hi dulu dong. Komen-komen di kolom komentar, aku pengen tahu apakah penonton aku ada juga yang dari Tangerang gak sih? Elok sendiri merupakan mahasiswa aktif yang saat ini sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas yang ada di Jerman loh teman-teman. Wih, amazing. Elok itu lahir 18 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2005. Masih muda tapi udah bertalenta dan juga pinter banget ya. Diketahui selanjutnya bahwa pada Jambore dunia sebelumnya yang diadakan di Summit Battle Reserve, Glenn, Virginia Barat, Amerika Serikat, Elok ini adalah salah satu peserta. Dan di Jambore kali ini, Elok masih ingin ikut nih dalam kegiatan Jambore tersebut. Namun karena batasan umur, Elok tidak bisa berpartisipasi lagi nih sebagai peserta. Makanya nih teman-teman, Elok mendaftarkan dirinya sebagai volunteer di International Service Team atau IST Jambore. IST merupakan pendukung pelaksanaan kegiatan Jambore dunia selama acara tersebut berlangsung. Di IST, Elok itu bertugas pada divisi program dengan subprogram Culture Traditional Program. Pada program itu, Elok berperan sebagai leader yang mengatur tugas dari 30 orang dalam divisinya. Culture Traditional Program bertugas untuk memperkenalkan budaya Korea kepada para peserta Jambore. Salah satu yang dilakukan adalah dengan membuat permen dalgona yang viral di Korea beberapa waktu yang lalu berkat serial Squid Game. Nah, mengenai dirinya yang viral dikarenakan random dance nih, banyak netizen yang bertanya apakah Elok memang belajar dance secara khusus atau bagaimana nih. Kepada tim K-pop chart, Elok itu mengatakan bahwa sebenarnya dia itu belajar dance dari 3 cara. Cara pertama adalah dari les menari loh, sehingga ia punya basic bagaimana cara melakukan dance dengan baik. Dari les menari itu, Elok banyak melakukan dance lagu-lagu populer sehingga ia bisa tahu banyak koreo dari beberapa lagu. Untuk cara kedua, Elok mengatakan bahwa itu belajar dance otodidak dari lagu-lagu yang ia sukai. Dan untuk cara ketiga, dia itu belajar dari TikTok nih, karena sering scroll jadi dia itu hafal deh koreo lagu yang lagi viral. Dari video viralnya nih, netizen itu banyak yang memuji Elok loh dan mengatakan bahwa dance yang dilakukan oleh Elok sudah sekelas idol dan bahkan bisa jadi idol kok kalau mau. Namun teman-teman, untuk Elok katanya tidak terlalu tertarik menjadi idol dan dia itu lebih mengutamakan pendidik. Dan kemudian saat ditanya hal apa sih yang paling berkesan selama menjadi volunteer di Jambore dunia Korea Selatan, nah untuk question yang itu Elok menjawab bahwa hal yang membuatnya paling berkesan adalah teman-teman kerjanya atau teman volunteernya. Yang mana untuk teman-teman volunteernya itu baik-baik semua teman-teman dan juga
juga kooperatif. Apalagi dia juga adalah seorang leader dan juga harus memimpin tim dari berbagai macam budaya dan juga berbagai macam negara. Sebagai leader, dirinya juga menjadi jembatan untuk komunikasi kepada para leader lain dan sebagainya. Jadi menurutnya ini adalah titik seru dari kegiatan sebagai volunteer dan juga menjadi leader. Well, semoga cerita dari Elok tadi dapat menginspirasi kalian dan mungkin buat kalian yang suka di sini sama pramuka gitu ya kan. Next time mungkin bisa cari-cari informasi mengenai daftar sebagai volunteer ataupun peserta di Jambore. Dan lanjut kita akan masuk ke berita kedua, datanya dari Jaehyuk Treasure, yang mana baru-baru ini dikabarkan bahwa Jaehyuk itu mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari penggemar di saat melakukan yang namanya fansign. Belum lama ini, Treasure menggelar acara public fansign yang dihadiri oleh banyak penggemar. Jadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus nih, Treasure itu melangsungkan yang namanya offline public fansign di salah satu mall besar Korea Selatan, yaitu Yongdeungpo Times Square. Di acara public fansign yang digelar oleh Treasure, ada 70 orang pemenang yang hadir. Namun teman-teman, dari banyaknya penggemar itu, ada salah satu fans yang menjadi sorotan ketika acara itu dilaksanakan. Pasalnya, penggemar ini selama di acara fansign mengabaikan Jaehyuk Treasure. Waduh, kok gitu sih? Diunggahlah nih sebuah video yang berisikan perbedaan antara sikap seorang penggemar kepada Jaehyuk dengan member-member dari Treasure yang lain. Di video tersebut terlihat penggemar ini seolah menjauh ketika berbicara dengan Jaehyuk selama acara fansign. Terlihat juga nih di dalam video tersebut bahwa Jaehyuk Treasure seolah berkata, "Kemarilah." Jaehyuk lalu maju mendekat ke arah penggemar. Namun fans itu malah kelihatan mundur nih. Jaehyuk pun tetap memberikan senyuman kepadanya. Namun penggemar tersebut malah melihat ke arah lain. Jaehyuk terlihat berusaha memberikan fans service dan memanggilnya, hingga Jaehyuk berusaha untuk menyentuh tangannya. Namun penggemar itu tidak membalas tangan Jaehyuk dan dia juga terlihat bersikap dingin nih kepadanya. Lalu fans tersebut langsung bergeser dari sang idol. Dan usai mendapatkan perlakuan tersebut, Jaehyuk tetap terlihat tersenyum dan juga tertawa kepada penggemar itu. Bodyguard Treasure juga melihat sikap penggemar tersebut dan juga kelihatan kecewa kepada penggemar itu. Dan teman-teman, coba yuk kita baca seperti apa komentar-komentar dari netizen mengenai hal yang satu ini. Dulu dia tuh jealous Jaehyuk pegang-pegang tangan cewek lain, makanya dia ngambek nih sama Jaehyuk, padahal biasanya Jaehyuk. Terus katanya alasannya jutek, dia bilang member tuh pada lupa sama dia, padahal dia udah sering ikut fansign gitu deh. Penganut BIM level 10+. Kenapa banyak fans kayak gini yang laki banget sih? Kayak banyak loh fans yang sayang semua member dan pengen ada di posisi mbak-mbak itu. Ya semoga kedepannya nggak ada lagi deh fans yang laki yang begitu. Posisi lu tuh kepengenan semua orang, mbak. Well, kalau Mimi sendiri sih juga miris sih melihat hal yang seperti ini, dan semoga hal seperti ini juga tidak terjadi lagi deh ke depannya. Dan guys, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Dan untuk berita terakhir, ada kabar yang kurang menyenangkan nih, datangnya dari TLNCT, yang mana baru-baru ini agensi mengabarkan bahwa ia mengalami kecelakaan motor. Kabar mengejutkan datang dari TLNCT. Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus, adal kelahiran tahun 1994 itu diumumkan mengalami kecelakaan motor melawan mobil. SM Entertainment selaku agensi dari TL juga sudah memberikan informasi tentang kondisi terkini dari artisnya itu. Dan teman-teman, seperti inilah bagaimana statement dari SM Entertainment. Pemberitahuan tentang cedera TLNCT. Halo, kami memberitahu kalian sehubungan dengan kondisi kesehatan TLNCT dan jadwal mendatang. Pagi hari tanggal 15, TL mengalami kecelakaan mobil di saat pulang mengendarai sepeda motor usai menyelesaikan jadwalnya. Dia langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan perawatan menyeluruh. Sebagai hasil pemeriksaan, diagnosis patah tulang paha kanan sudah dibuat dan staf medis menyarankan agar dilakukan operasi. Saat ini, TL sedang memulihkan diri dan juga menerima perawatan yang diperlukan di rumah sakit menjelang operasi. TL akan menangguhkan semua jadwal untuk sementara waktu dan fokus pada perawatan dan pemulihan. SM Entertainment lebih lanjut meminta pengertian penggemar tentang TL yang tidak akan bisa menghadiri konser NCT Nation to the World pada tanggal 26 Agustus. Agensi lebih lanjut menyatakan, kami dengan tulus meminta maaf karena membuat para penggemar khawatir dengan berita yang tiba-tiba ini. SM juga menegaskan bahwa mereka akan mengutamakan pemulihan TL. Kami akan mengutamakan kesehatan artis dan fokus pada pemulihan TL, sehingga dia bisa bertemu penggemar dengan penampilan yang sehat lagi. Terima kasih.
Begitulah bagaimana statement dari SM Entertainment. Sementara itu, konser NCT Nation to the World bakal digelar di Stadion Incheon Munhak pada tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 6 malam waktu Korea Selatan. Selain penampilan dari NCT 127, NCT Dream, dan WayB, akan ada juga penampilan nih dari NCT U yang terdiri dari berbagai kombinasi anggota NCT serta penampilan grup secara penuh. Pengumuman SM Entertainment soal kecelakaan Taeyil ini langsung banjir kekhawatiran dari para penggemar. Dan seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari netizen. Yuk mari kita baca bagaimana komentar-komentar mereka. Yang pertama ada yang komen, sepeda motor, dia mengendari sepeda motor sendirian di malam hari. Ini sangat berbahaya. Aigu, kuharap operasinya berjalan lancar dan dia bisa pulih. Amin ya, kita doakan seperti itu. Fakta bahwa dia mengalami kecelakaan sepeda motor dan hanya mengalami patah tulang pada pahanya saja sudah melegakan. Sepeda motor terlalu berbahaya. Kuharap dia cepat pulih. Hul, semoga bisa sembuh dengan selamat. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana kabar dari Taeyil yang mengalami kecelakaan. Kita doakan semoga Taeyil dapat segera sembuh dan juga pulih, dan semoga operasinya juga dapat berjalan dengan lancar. Anyway, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video. Tentunya dengan informasi yang juga update ya. Teman-teman, kalau aku punya salah jangan lupa ingetin ya. Entah itu dalam ucapan mungkin, sikap, tindakan, dan mungkin ada misinformasi, entar langsung aja ya koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time dan juga terima kasih sekali lagi. Selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.